Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 24 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kekayaan yang Sesungguhnya. Kekayaan yang sesungguhnya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-16 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami memahami bahwa kekayaan itu memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan hidup, kenyamanan, kebahagiaan, dan banyak aspek yang luar biasa. Namun kami ingin belajar lebih dalam daripada sekedar kekayaan, yaitu kami ingin belajar tentang kekayaan yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selagi masih sekolah minggu, ada sebuah lagu yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Sahabat seperjalanan, itulah lagu gambaran tentang kekayaan yang bernama uang. Ada seorang sahabat seperjalanan Pak Wenli, jangan itu dipisahkan antara Yesus dan kekayaan. Karena yang lebih baik kita dapatkan Yesus, kita juga dapat kekayaan. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kaya? Masa anak-anaknya dibiarkan miskin? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa kekayaan di dalam pengertian seluruh yang kita perjuangkan saat sekarang, itu pun bersumber dari Allah. Kalau bersumber dari Allah, maka baik. Kita punya emas banyak, itu siapa yang punya? Tambang emas itu, benih biji emas, itu dari Tuhan. Kita bisa punya rumah, itu dari mana? Rumah yang mewah. Semua bahan bangunan bersumber dari sumber daya alam. Itu pun juga dari Tuhan. Kita punya mobil yang paling mewah, apapun bentuknya. Bahan-bahan semua yang dibuat menjadi mobil, itu pun semua dari Tuhan. Sehingga kekayaan yang kita miliki, seandainya kita punya banyak aspek, itu pun berkat yang dari Allah. Karena semua yang kita nikmati, yang kita terima, itu bersumber dari Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Namun Alkitab mengajarkan tidak hanya mendapat, tapi bagaimana mengolah dan berproses. Jadi tidak sekedar mendapat, tapi bagaimana berproses dan mengolah. Karena sesuatu yang mudah didapatkan menjadi sangat tidak indah. Tetapi sesuatu yang didapatkan lewatin proses, maka itu menjadi indah luar biasa. Seseorang yang kemudian anak-anak yang memiliki pendidikan tinggi sampai sebut saja S2 di luar negeri. Namun orang tuanya kaya raya, sangat wajar. Namun tatkala orang tuanya tidak punya kemampuan apa-apa, dia berjuang, dia mencari beasiswa, dia menjadi anak yang paling cerdas, lalu mendapatkan dukungan, semuanya diperjuangkan sendiri. Lalu sama, dia juga lulus S2. Di tempat kuliah yang sama, kebanggaannya sangat berbeda. Sahabat seperjalanan, sehingga kekayaan tidak boleh berdiri sendiri yang secara finansial, yang secara kekayaan katakanlah duniawi ini. Itu pun hal-hal yang berasal dari Allah. Namun jangan lupa yang namanya itu berproses. Sekalipun kemudian kita berproses, kita sudah mengejar dengan baik, dan itu pun kita perlu nikmati. Namun pada akhirnya, kekayaan-kekayaan di dalam dunia, jikalau dia berdiri sendiri, maka menjadi musibah. Dia menjadi musibah. Saya membaca tentang riwayat anak-anak dari orang tua yang kaya raya di Amerika dan di berbagai tempat. Rupanya tidak menjamin bahagia. Karena orang tuanya sibuk, anak-anaknya kemudian menjadi kesepian. Dia menjadi pengguna narkoba. Dan ada anak-anak konglomerat yang kemudian mengalami sakit jiwa, yaitu si kembar yang sakit jiwa dari seorang yang kaya. Silakan cari di Google. Sahabat seperjalanan, kekayaan yang sesungguhnya adalah keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Ya keseimbangan sama dengan seperti makan.
Kita makan butuh berapa, maka kita akan makan sejumlah itu. Maka itu akan bahagia. Sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang ekstrim, itu menimbulkan ketidakseimbangan dalam hidup. Allah mengajarkan kepada kita keseimbangan. Kita mendapat, kita berbagi. Bagaimana berbagi kalau kita tidak dapat? Tatkala Anda mendapat segala sesuatu, Anda tidak berbagi. Itu pun juga ketidakseimbangan. Sahabat seperjalanan, Alkitab berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa alasan dasar dan hal-hal apa, item-item apa yang membuat yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya? Dari aspek-aspek kekayaan secara finansial, kekayaan secara badani, dan kekayaan secara ragani. Sahabat seperjalanan, saya boleh sebutkan beberapa hal. Tatkala kita punya karakter yang benar, yang tulus, yang rajin, yang tanggung jawab, yang bisa dipercaya, maka itu kekayaan yang jauh lebih luar biasa. Kekayaan-kekayaan yang lain akan mengikutinya. Tatkala kita menjadi orang yang takut akan Allah, hidup dalam kebenaran, maka itu adalah kekayaan. Orang yang takut akan Allah, hidup dalam kebenaran, dia akan rajin, dia akan berjuang, dia akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Dia orang yang berjiwa besar, dia orang yang bisa memaafkan, dia orang yang bisa mudah mengerti akan kesusahan orang lain. Kemanapun keberadaannya, menjadi berkat buat orang lain, menjadi sinar buat orang lain, menjadi inspirasi buat orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya mantu, pilih mantu kaya, punya warisan banyak, tapi malas dan tidak bertanggung jawab. Atau pilih mantu yang pegawai biasa, namun dia punya karakter yang luar biasa. Dan potensi menjadi orang yang berkembang maju, itu ada di dalam dirinya. Pilih mana? Pilih mantu kaya, namun tidak punya karakter, atau pilih mantu yang punya karakter, punya kapasitas, namun dia tidak kaya, baru merintis. Saya akan memilih yang nomor 2, betul. Karena kekayaan bisa habis dalam waktu sesaat. Namun karakter itu tidak pernah akan habis. Kehidupan yang dekat dengan Allah itu tidak pernah akan habis. Orang-orang yang punya kematangan, kedewasaan, maka itu akan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selain aspek-aspek tadi, apa itu bahagia yang sesungguhnya? Apa itu kekayaan yang sesungguhnya? Tatkala anak-anak kita sudah tumbuh dengan baik di dalam Tuhan, sekalipun kita tidak berkelimangan, cukup saja, maka itu juga adalah kekayaan. Saya banyak melihat orang yang sederhana, makan sederhana, rumah sederhana. Dia bahagia. Mengapa? Karena itu berangkat dari hati. Tetapi ada orang yang bergelimang. Segala macam dia punya, namun tidak bahagia. Yang ada di dalam dirinya adalah mentalitas orang miskin. Orang semakin kaya, semakin takut akan kehilangan hartanya. Namun orang yang terbiasa hidup sederhana, dia sudah terbiasa dengan hidup sederhana dan bahagia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu kekayaan yang sesungguhnya? Ingatlah kita mengatakan, kita bisa mendapatkan apapun yang di dalam dunia ini. Namun satu hari kelak nanti Alkitab mengatakan, semuanya akan ditinggalkan tatkala kita kehilangan nyawa. Namun tatkala kita kaya di dalam kebenaran, kita punya materi, kita punya kemajuan, kita punya karakter, kita punya kebenaran, kita punya kejujuran, kita punya kehidupan yang kudus, dan kita hidup dengan penuh takut akan Allah. Maka kekayaan itu akan memberikan bahagia yang terdalam, rasa nyaman, rasa sukacita yang terdalam. Sahabat seperjalanan, jangan lupa, kita harus mengejar kekayaan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang barusan melahirkan dan bayinya ada cairan di dalam paru-parunya. Tuhan akan tolong di dalam level 2. Menurut kedokteran, Tuhan akan jamah dan sembuhkan, pulihkan anak ini. Berdoa untuk sahabat seperjalanan yang ada tumor di bagian rahang sebelah kiri bawah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan buat kami yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kejarlah kekayaan yang sesungguhnya. Amin.